jauh. Kalau lokal kan yang warna abu-abu, area terpilihnya bisa masuk ke V0, bisa ke V6, sama-sama 5. Kita ambil ke V0 dulu, gitu kan. Karena biasanya kalau ngomongin kan lihatnya dari awal ya, ngeceknya dari awal, ngerti nggak sih? Nggak tiba-tiba, langsung kelihatan pakai mata di sini V4 ke V6, tidak seperti itu kan. Kalau modding susah ya. Maksudnya kita harus ngelihat semua kemungkinan yang biasanya ngeceknya dari awal dulu, dari V2, ya udah masuk ke area terpilihnya V2, V3, V4. Di V2, oh di sini ada V0, nah, jadi masuk ke sini dulu, di area terpilih. Setelah itu sampai sini kan bisa dibesarkan lagi lokalnya V1. V1 cover karena kan V3 sudah masuk ya. V0, V1, V1 7, V4. Nah, dilihat lagi di sini. Di sini kan lokalnya di sini ya. Dilihat lokalnya bisa ke V6, bisa ke V5. Biasanya kan nge-scan dari awal lagi ya. Berarti kan V5 terpilih ya. Scan dari awal V5 terpilih. Setelah itu lihat lagi semua lokal yang ada, ini 7, ini 6 ya, kemungkinan ini ya, gitu ya. Bisa ini V1 ke V4 ke V6 atau V3 ke V6. Sama-sama berapa nih? 2, 2, ini 4, ini 6 ya. Tapi yang kecilan ini berarti dari V4 ngambilnya. Kalau ke sini 6 ngambilnya. Gitu ya. Kurang bagus. Lebih bagus yang ini 5. Ambil dari V1 ke dari V4 ke V6 sudah selesai. Lalu tinggal yang terakhir yang V7. Ada pilihan karena cuma satu arah panahnya jadi ini V7. Oke. Kemarin latihannya ini. Silahkan ada yang bisa share screen hasilnya. Cepat. Tentukan vertex awalnya. Dan ingat, ini tidak ada panahnya. Perhatikan, ini tidak ada panahnya. Silakan ada yang mau mau memberikan hasilnya, ya. Halo, ada yang mau memberikan? Ya, silakan di share screen aja. Oke. Ya, di sini ada digambarkan graf seperti ini. Itu kan jarak minimum dari vertex O ke setiap vertex pada graf Oke. ini. Yang pertama dari O ke A. Dari O ke A kan tinggal gini aja, berarti jaraknya itu 2. Tulis di atas A-nya 2. Iya, Ya, gitu. ini OA 2, Pak. Oh, enggak, maksudnya OA di atas kepala A-nya, di kepala A-nya 2, paham nggak? Di sini. Itu 2, bebannya 2. Ya, Nah, itu terpilih, ya kan? Terus setelah itu, kan dari O ke A sudah, dari O ke B. Nah, kalau langsung O ke B ini kan bobotnya 5. Itu kan, nah sedangkan ada alternatif lain, yaitu dari O ke A, lalu A ke B, yaitu bobotnya hanya 4. Berarti jarak O ke B itu sama dengan 4, Pak. Minimum. tulis di situ 4. Kan lokalnya kan, lokalnya tadi sebenarnya harusnya ada lokal gini dulu kan, dari sini segini ya lokal kan, ya enggak Ya. gitu ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Nah, lalu berikutnya dari O ke C. O ke C tinggal ke sini, yaitu bobotnya berarti 4. Terus Lalu dari O ke D, kita lihat rute terpendeknya yaitu dari O ke A, lalu A ke B, lalu B ke D, yaitu ya benar, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Berarti dari O ke D jarak minimumnya 8. nah, gitu nggak usah kayak gitu mas, kalau bisa kita nggak ngukur dari awalnya gitu. Jadi setelah setelah kamu udah dapet ini nih, udah dapet 2, udah dapet 4, udah dapet 4, ini udah benar sampai sini coba ya. Ya Pak,
Setelah itu cari lagi kan area lokalnya kamu nambah, kamu cover gini kan, segini. Paham nggak? Nah, kamu cover segini kan? Ya, Iya. Pak. Nah, udah gitu kalau misalkan segini, kamu lihat mana yang terkecil mereka jaraknya. Kalau dari sini ke sini ini 9, ini 8, ya kan? Nah, dari B ini ya, kita ngomongnya yang B 8 9. Nah, pasti ambil yang 8 kan? Gitu. Oh, oh. Gitu. Ambil 8 berarti bobot di sini 8 gitu. Hmm. Ke E sekarang kemungkinannya. Nah, tapi oh tadi sorry sorry tadi lokalnya itu masih sampai sampai sini ya lokalnya ya jadinya. Ceknya gini ya. Ini lihat dulu ke ke E berapa ke D berapa ngerti nggak paling kecil. Ini kan paling kecil ini bisanya 8 kalau dari sini ya. Ke E-nya berapa nih? Ke E paling kecil 7. 7 ya kan 4 tambah 3 7 ya kan. Ini berapa nih? Itu satu, Pak. Satu. Nah, berarti kalau ini 71 ini ke D-nya kemungkinan terhubung lagi lokalnya di sini 8 tetap ya. Itu Iya, Pak. 8. Lanjut lagi. Itu Mas. Jadi nggak langsung nggak dari belakang banget ngambilnya. Kan Hmm. Oh, oke, Pak. Berarti dari O ke E itu berarti tetap 7 ya, Pak? 7. 7, lalu O ke D 8. O ke D 8, lalu kita cek lagi misalkan yang ke T. Kalau ke T 8 tambah 5, kalau dari sini berarti 13. Ya gitu. 13. 13. Karena kalau yang lain ini ada 14 ya. Nah, Ya, A ke terus F ada berapa? 14. A ke F berapa? Apa, Pak? A ke F. A ke F itu 12. A ke F 12. Enggak, F-nya berapa di sini? Oh, F itu berarti 14, Pak. 14 tulis dulu. 14. Nah, T-nya berapa? T-nya berarti kalau dari F itu 17, dari D itu 13, dari E 14. Ya, tulis. Berapa? Berarti dari D ini 13, 14 ya. Paling kecil ya. 14. Ya, berarti ambil yang paling kecil, Tulis di atasnya. 13. Oke. E 13. Oke, udah. Sekarang tracknya jalan harusnya kemana aja? Buang track yang nggak berguna. Gambarkan ulang di sini. Kan ini dari O, gitu ya. Terus kemana lagi? Ke A ya. Ke A, Ke A, ya kan. Terus kemana lagi? ke B, Ke B lewat mana? Lewat A. lihat A, Ke B. Terus ke yang O C, O ke C. ke C, dari O ke C buat. Oh, ini saya yang buat, Pak. Ya, kamu yang buat lah. Oke. Jadi dari O sini ke A, di sini 2, ke B 4, lalu O ke C ini 4, lalu kan ke D itu 8, rute paling pendeknya lewat sini, D 8. Kalau ada yang sama angkanya, kasih putus-putus satu biji. Terserah yang mana. Oh, oke, Pak. Lalu ke E, eh,
ke E 7 ya. Ke lalu ke E sini 7, lalu ke T 13, 13 itu berarti lewat D, lalu untuk yang F itu 14 lewat sini. Sini ya Pak? Oke, ada yang sama nggak? Apa? Ada yang sama nggak? Yang sama nggak? Jalurnya. Kita lihat yang bobotnya sama tapi lewat jalur beda, paham nggak? Iya Pak. Oh ya, dari O ke A ke B ke E ke D di sini. Kan dari O ke A ke B ke E ke D. Jadi ini agak di ya. Putus kalau dari itu. Oke, Tuh. dah. Oke, kita lihat jawabannya. Cek, ingat di print screen dulu jawaban kamu. Di print screen dulu. Udah, stop share. Gantian. Coba yang mana sih share screen? Yang tadi. Coba kita lihat jawabannya. Twing. Iya. Hmm. Oke, kan kamu ambil putus-putus yang bawah sini ya, sama aja, ngerti ya? Mau ambil sini atau lewat sini sama. Ini udah hijau nih. C ke A ke B dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya, Pak, gampang, sedikit. Ya, kalau kalau banyak nanti jadi seru. Oke, lanjut lagi. Terima kasih. Siapa? Namanya Reza ya? Fauzan Pak. Fauzan. Fauzan. Oh iya, Fauzan. Oke. Terima kasih Fauzan. Ada Fahlevi-nya. Oh, tahu nggak Fahlevi siapa? Raja Iran Pak. Ya, tuh. Kan kamu nggak tahu nama kamu sendiri. Oke, variasi shortest path problem. Saya lanjutkan sedikit. Ada negatif weighted shortest path. Tekniknya negatif gitu. Jadi ya nggak masalah. Tekniknya agak berbeda. Kalau kalian kan tadi menambahkan ya secara positif gitu ya. Kalau dia mengurangi secara negatif. Nah, kalian bisa cari clue-nya Floyd di sini. All pair shortest path. Oke, sekarang topological sortingnya sebuah topological sort dari sebuah directed acyclic. Ingat acyclic apa gitu? Graph adalah sebuah urutan simpul sehingga tiap sisi atau busur terurut dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Setiap DAG memiliki minimal satu topological sort. Gunakan algoritma DFS, kita belum belajar, untuk menentukan topological sort dari sebuah DAG. Sebuah graph yang memiliki cycle tidak memiliki topological sort. Contoh permasalahannya urutan pengerjaan proyek bangunan. Gitu ya. Nah, topological sort kayak gini, mulai dari sebuah simpul dengan indegree 0, gitu ya. Kan itu sudah ada bobotnya tuh. Kebayang itu sudah ada bobotnya. Ya kan 0, 1, 1, 3 gitu ya, udah ada bobotnya. Berarti Pak, kalau kayak gini ini satu ke satu berarti ini jalurnya 0, kebayang nggak? Gitu ya. Oke. Lalu kalau di sini kayak dua dari sini dari mana? Berarti 1, 0, ini 1, ini 0 gitu ya. Bobotnya. Tapi dia udah pokoknya intinya udah ada degree-nya nih. Kebayang kan udah ada degree di atasnya.
Ya, buang semua sisi yang berasal dari simpul tersebut, ya kan, sesuaikan nilai indigi simpul lainnya. Oke, contohnya gini, ini satu, perhatikan, satu ini 0, 1, 0, 3, 0, 3, buang simpulnya, beratnya tambahkan, sorry, kurangkan. Ya kan, ketika dia hilang kan, kan dia bobotnya nol nih ya. Kalau bobotnya nol kebuang berarti dia berkurang dong. Kurang, sorry, bobotnya nol. Dia satu ya. Ini dua, dua habis. Nol, satu bobotnya. Nol, satu berarti di sini bobotnya satu ya. Berarti kan 0, 1 bobotnya satu. 0, 3 bobotnya tiga. Tapi kalau bobotnya di sini bobotnya tiga. Berarti kemungkinan di sini dua ya. 0, 1 berarti bobotnya satu. Berkurang di sini satu, dia berkurang satu, dua. Oh betul. Paham nggak? Gini-gini. 0, 1 pasti dia bobotnya satu. 0, 3 otomatis kita nggak tahu nih. Ya, nggak tahu nih. Ya, kan? Satu, satu, tiga di sini berarti bobotnya dua. Nah, maksudnya masalah simpul dua. Yang ini tiga ketiga, ini masih nol ya. Nol. Ya, kayaknya nggak gini, Di. Bentar, saya baca dulu. Saya nggak lupa. Yang topolik langsung. Sebuah tulisan doang. Gunakan algoritma DFS. DFS, oke, DFS service berarti DFS ambilnya satu. Jadi mereka minimal satu pemegang slot. Oke. Dia hanya ngambil eh, jalurnya berarti. Jalurnya. Jadi kalau ini 01, 03, 03, gitu. Ambil satu satu. Ambil satu satu berarti yang ini kan tadinya satu berubah jadi nol, ini berubah jadi nol, yang ini tiga berubah jadi dua, ini tiga berubah jadi tiga. Nah itu kita hilangkan lagi misalkan yang di nol. Yang final kita hilangkan, ini berubah jadi nol, ini berubah jadi satu. Lalu ini tuh kayaknya ada berapa, sorry, ini tuh ternyata bukan degree yang tadi ya, bukan degree berat. Ada berapa vertex yang mengarah ke dia, degree-nya. Jadi degree-nya bukan bukan bobot ya, sorry, ini bukan bobot. Ini bukan bobot kayak yang soal ini, kayak yang soal kita kerjakan, bukan weight-nya. Nah, kalau ini kan weight-nya nih, ada bobotnya ya di sini. Sorry, salah saya. Kita nulis di atas itu bukan nulis degree ya, tadi nulis bobot ya. Makanya saya agak mess up. Sekali lagi, kita ini tuh weight yang kita tulis di atas bukan degree ya, tapi bobotnya berubah jadi 4 gitu ya. Ngerti nggak? Itu sebelumnya. Nah, kalau yang ini adalah degree-nya, derajatnya. Derajat adalah jumlah, berapa jumlah simpul yang atau vertex yang terhubung dengan dia. Dengan dia tanda panahnya. Contoh ini tiga, kenapa? Karena ini ada tiga nih. Satu, dua, tiga. Oke, ada tiga. Nah, contohnya ini 5, kenapa ada tiga? Ini ada satu, dua, tiga. Oke, begitupun ini kenapa ada dua? Ini ada dua, satu, dua. Ini ada dua nih, satu, dua, enam. Oke, nol habis, berarti ini berubah jadi nol, ini berubah jadi dua, ini berubah jadi dua, gitu. Ini setelah V0, V2. V0 habis juga sama, V0 itu berarti berpengaruh terhadap V3 dan V1 ini berubah jadi satu, yang ini berubah jadi nol. Lalu kita hilangkan V1, V1 habis, ini jadi nol, ini jadi satu, dan selanjutnya. V3 habis, ini nol, ini satu, ini satu. Habis di sini, habis di sini. Selesai? Gitu ya. Nah, setelah itu, eh,
apa namanya pet yang tadi kayak gini, ya kan? Kita bisa tahu jalurnya lewat mana. Kan tadi habis duluannya siapa gitu ya. Nah, ini yang apa namanya yang habis duluan kan tadi V2, V0, V1, V3, V4 gitu ya. V6. Berarti politik slotnya sesuai lagi. V2, V0, V1, V3, V4, V6, V5. Jadi, kalian bisa latihan tombol cursor untuk ini. Silahkan kerjakan. Pertama buat degree-nya dulu untuk masing-masing. Lalu ambil satu titik untuk starting kalau bisa yang dia degree-nya 0. Dimulai dari degree-nya in degree-nya 0. Silahkan kerjakan sekarang. Atau ditunjuk aja siapa yang mau annotate silahkan. Siapa yang mau annotate? Halo, halo. Bisa langsung annotate nih. Enaknya di Zoom bisa annotate kan. Ayo, siapa aja? Gantian. Gantian jangan pauzan lagi yang lain. Halo, halo. Suara saya terdengar kan? Enggak ada yang komen. Dengar Kak, kedengar Pak. Gantian, gantian dan kamu lagi. Yang lain. Tinggal ada yang mau kerjain atau dipanggil aja ya kalau nggak ada yang mau. Coba nggak tahu nih siapa. Dika ada. Dika Apriani. Dika Apriani ada.
Ika Apriani mana ya? Ika Apriani ada? Ika, mana Dika? Coba dicari. Dika nggak ada ya? Pak, boleh izin mencoba, Pak? Ya boleh. Kamu siapa? Dimas, Pak. Yuk, silakan. Bentar. Oh, masih ngepin. Silakan, silakan. Ah, oke, Pak. Baik. Jadi kan di graf ini itu yang diutamain itu yang integralnya itu nol. Nah, di sini yang integralnya nol itu ada A dan F. Itu bisa dimulai dari yang mana? Kalau saya mulainya dari yang A. Jadi A ini nanti dihilangkan. Nah, untuk yang kedua Kamu itu anotet, yang kamu anotet. Kamu anotet. Bisa anotet kok. oh, Coret-coret. annotate, Iya, kamu bisa coret-coret. annotate. Lah, Oh, ini dia. iya. Anotet. Nih. Kamu baru tahu pakai Zoom. Mana Eh, aja? baru nyari, Pak. Udah puluhan, udah bukan puluhan tahun, udah bertahun-tahun ini online. Dari tadi kan teman kamu nyoret-coret itu ngapain? Saya ingat ya, Pak. Cuma saya nggak tahu tempat lokasinya annotate itu, Pak. Ya, ya Baru silahkan. ketemu. Baik, Oke, Pak. silakan. Di sini yang integralnya nol itu bisa diutamain A dulu. Soalnya dia nggak ada yang masuk A sesuai urutan alfabet. Ada tulis degree-nya nol di situ tulis degree-nya. Ya, berarti ini hilang, ini hilang. Nah, terus selanjutnya, Tulis degree-nya dulu Mas. Tulis degree-nya nol di atas A-nya nol. oh, degree-nya nol. Baik, Pak. Di atasnya Eh, nol. Jangan dilingkarin di atasnya nol. Semuanya kasih degree semuanya. ini Nol. nol. Ini satu, ini. Ini yang integralnya aja kan, Pak? Iya, Yang, yang G-nya satu ya? oke. Begini kan, Pak? Ya, sekarang urutan mulai. Nah, ini kan berdasarkan urutan alfabet. Berarti yang nol dulu, yang A. A-nya nanti dihilangkan. Itu berarti kita tulis A. Kemudian, karena A-nya ini hilang, berarti indigrinya di sini B itu jadi nol. Nah, indigrinya, atau enggak sebelahnya aja deh. Indigrinya B jadi nol, Kamu indigrinya hapus, D, Mas. Kamu hapus aja. oh hapus aja. Baik, Ya, Pak. hapus aja. Terus jalurnya kamu coret. Jalurnya kamu coret, itu dihapus. Jalurnya dicoret, ini coret, Itu dihapus, ganti satu jadi nol. jadi nol, ini jadi dua. Dua. Ya, lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya kita ke B. Karena ini indigrinya udah nol. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Ini yang E jadi yang E harusnya sebelumnya tiga, Pak. Yang E sebelumnya tiga. Nah, sekarang jadi dua. Sekarang jadi dua. Nah, kalau yang C itu jadi satu. Ya. Nah, kemudian kan berdasarkan urusan alfabet. Berarti ini C dulu. Karena C itu satu. Nah, D-nya itu dua. Berarti yang C. Yang F. Karena F-nya itu nol, Pak. Oke, lanjut. Nah, F. Karena F itu indigrinya paling kecil. Ini bisa coret, ini bisa coret, ini bisa coret. G-nya jadi nol. E-nya jadi satu. E-nya jadi satu dan C-nya jadi nol. Jadi nol. Nah, setelah F, itu indigrinya paling kecil, itu ada C dan G. Kenapa saya pilih C? Karena ini berdasarkan urutan alfabet. Karena C lebih awal. Ini C. C-nya dicoret.
kemudian antara G, D, ada apa Pak? Enggak, saya nggak ngomong. Oh, saya kira ngomong Pak, maaf Pak. Yuk, lanjut. Nah, kemudian ada D, ada E dan G. D, E, G, indigrinya yang paling kecil itu G. Berarti ini kita tulis G. G ininya dihilangkan, ini dihilangkan. Ini indigrinya jadi 0 yang E, dan yang D indigrinya jadi 1. Nah, setelah G ada E dan ada D. Kayaknya aku hilang. Ini nih indigrinya 0. Ada D dan E. Yang paling kecil itu E. Nah, kemudian sisanya ini jadi ini. D-nya jadi kosong. Berarti yang terakhir D. Bagaimana, Pak? Coba lihat urutannya A ke B, B ke F. Nggak bisa. Ini salah nih. A ke B, masa ke F? Kebayang nggak? Kalau A ke B, tunggu. Bentar, F-nya 0 ya di sini ya? F-nya 0 ya? Benar, Pak. 0. F-nya 0, coba kita cek jawabannya. Kita cek dulu. A ke B ke F ke C ke G ke E ke D. Oke, lupa. Saya ngeliatnya tadi nggak 0. Kalian 1. Oke. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Di clear tulisan kamunya. Dihapus, di clear. Baik, Pak. Saya di R. Oh ya, clear ya ini. Clear. Oh ya, sudah, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. ya. Sekarang minimum spanning tree. Nah, ini yang penting adalah sebuah struktur tree adalah spanning tree adalah sebuah struktur tree yang terbentuk dari graph di mana sisi-sisi yang menghubungkan setiap simpul memiliki nilai total paling kecil. Spanning tree, T ini vertex, F itu dari graph G adalah graph dengan vertex yang sama dengan G memiliki V-1 buah edge, vertex min 1. Jadi ya kalau ada dua vertex ya pasti cuma satu edge ya yang membentuk sebuah tree. Nilai total dari sebuah spanning tree adalah jumlah total bobot tiap sisi dalam tree tersebut. Nah, penerapannya mencari jumlah biaya kabel paling minimum untuk menghubungkan sebuah kelompok perumahan atau perkotaan. Mencari biaya minimum terendah untuk menghubungkan jaringan komputer. Mencari biaya produksi total terendah untuk pengerjaan proyek. Oke. Nah, ini contohnya minimum spanning tree untuk apa namanya? Untuk perjalanan antar bandara ya, gitu ya. Ini minimum spanning tree-nya contohnya. Itu dari si itu kan bisa ke SFO dari Lux itu dari manapun kita mulai bisa nih. Gitu ya. Cuma disarankan biasanya mulai itu dari dia yang terhubungnya hanya satu. Gitu ya. Terhubungnya hanya satu seperti Lux ini, atau dari VPD gitu ya. Bisa juga. Tapi sebenarnya ya bisa dari yang mana aja. Gitu kan. Karena kalau misalkan sampai sebentar.
Jadi kalau spanning tree ini kan kalau logikanya Pak, kalau misalkan kita misalnya mulai dari Lux gitu ya. Nanti nyampe MSN ini kan, misalkan kamu ngambil ke bawah sini, harus nge-PVD gimana? Gitu ya. Jaringannya apa namanya? Misalkan harus balik lagi kalau pesawat gitu ya. Tapi kalau kabel kan kabel serat optik gitu ya. Nah, ini bagus nih. Gitu. Di sini pecah serat optik ataupun buat kabel internet gitu ya. Kalau penerbangan juga tahu misalnya kalau bikin rute gitu ya. Rute mau rute misalnya rute terdekatnya yang maksimum kalau dari STL nih gitu ya. Yang mending ke kalau mau langsung ke Lux direct gitu ya. Yang mending ke MSN dulu dapat 800 ya kan, dari MSN dapat C, ini masih deket gitu ya. Dapat dua bandara. PTTI masih dapat satu aja gitu ya. Seperti itu. Lalu ini algonya. Ini logonya. Nah, misalnya di sini ada weight-nya ya. Bayangkan, bukan degree-nya. Sekali lagi ini weight-nya. Weight-nya. Gitu ya. Setelah itu, sebentar. Nah, dari sini kok tiba-tiba seperti ini gitu kan. Udah selesai nih Pak. Nah, weight-nya keambil ketemu semua. Mana yang paling kecil. Gitu ya. Ada beberapa algoritma yang bisa dipakai. Yang pertama adalah Prim's algorithm. Mungkin kalian belum pernah belajar. Ada Prim's, ada Kruskal. Nanti terserah kalian ya harus belajar dua-duanya sih. Cuman kalau implement ya pakai satu, atau dua-duanya gitu ya. Lebih simpel yang mana ya terserah kalian. Nah, mulai dari sebuah simpul dia bilang untuk Prim's, dari sebuah simpul bangun tree dengan menambahkan sebuah sisi busur satu persatu. Secara berulang pilih sisi terkecil yang dapat menyambung tree. Kita pakai greedy algorithm. Pilih langkah diambil berdasarkan pilihan terbaik secara lokal tanpa diperhatikan pengaruhnya secara umum. Contohnya seperti ini. Ini semua selesai. Ini semua ada selesai. Nah, dari V1, V2, nolnya 000, DB sama PB ya. 000. Pertama, ambil V1, lalu lihat lokalnya. 412. Yang V-nya ke V2, 2, ke V3, 4, ke V2, V3, 4, ke V4, 1. 241. Ya. 241 DV. Lalu dari sini pilih lokal tanpa memperhatikan global. Ambil V1 karena kecil. Jadi ketahuan dari V1 nih, V1 itu 1 ke V4 1. Kebayang? Nah, setelah itu kita lihat secara lokalnya lagi di sini ada 1 ke V3, V4 ke V3, V4 ke V6, V4 ke V7, ya kan? Semua kena nih. Ya kan? Kita lihat. Sekarang V1-nya 1, ya kan? V1-nya 1, lalu di sini V4-nya 1 yang non, yang diketahui 1, 1. Tapi di sini DV-nya V1 0, ya kan? V1 0 ke kemana-mana, V2 2, coba lihat V1 ke V2 2. Lalu V3-nya 2. V1 ke V3 tuh, ini V2-nya 2. Oh, secara lokal. Secara lokal. 2 itu dari V4. Dari V4 lupa. Dari V4 kan di sini terhubungnya V2-nya secara lokal semuanya 2. Lalu ke V4. V4 tadi udah ya.
V41 dari V1-nya lokalnya udah ambil. Lalu ke V5, V5 ini, V5 lihat lokal semuanya ini kan, lihat yang paling luarnya 7 ya, kesini 7. Ini sih yang jalur paling luar dari lokalnya. 7, 8, 4. Setelah itu ambil yang kecil dari semua ini, gitu ya. Ambil yang terkecil, ya kalau yang ini udah ya. Ambil yang terkecil, ini bisa ke ubi 3, V2. Sebenarnya diambil mana? Ambil V2. Boleh nggak ambil ke V3? Iya, boleh juga. Dari V4 ke sini. Boleh juga, tapi ambil V2 juga boleh. Paham kan? Boleh dua-duanya. Selama diambil yang terkecil. Nah, setelah ambil V2, kasih angka 1. Buat penanda dia udah beres. Gitu. Lalu setelah itu lokalnya dicek lagi. Ini jadi ke V5. Lihat di sini ada lokal gitu ya. Lalu kita cek kalau ke V3 2 gitu ya. Ke V10 V10 V6 8 ke V7 4 gitu kan. Nah, ke V5 itu 7. Kenapa nggak ke 10? Karena paling kecil dari lokalnya. Nah, setelah itu kita ambil yang terkecil lagi. Ya jelas di sini ada V3 ya. Ada V3 paling kecil. Masuk ke V3, update lagi yang DB-nya ini. Lihat lagi secara lokal. V54, V5, V6, V7. V5, V6, V7. 7. Yang ini 5 ya. Ke V6-nya 5. Karena ambil dari sini. 5, 4. Ke V7 ya. Nah, udah jelas ini yang paling kecil. Masih V4 ke V7. Situ setelah itu kita bisa lihat yang lebih kecil lagi update yang belum itu V5 V6 V5 sama V6 V5 V6 itu 61 V6-nya udah satu di sini ambil satu ke V6 terakhir ke V5 V5 itu eh, ya nggak ada pilihan 6 6 itu yang terkecil dari V7 ya dari V7 bukan dari V4 nah oke hasilnya seperti ini tinggal dihapus ini jaringan yang paling efisien kalau mau bikin apa kabel antar vertex misalnya gitu kayak antar kota mau bikin jaringan eh, apa namanya itu serat optik kalian tahu serat optik kan yang suka digali-gali tuh nah itu akan ada yang backbone utamanya itu antar kota itu pasti ada yang gedenya kebayang nggak bahkan antar negara nah, dia pakai Prince atau Kruskal algorithm untuk nentuin kota mana aja yang harus terhubung kebayang nggak sih gitu loh kota mana aja yang terhubung. Jadi nggak dibikin misalkan dari Jakarta ke semua kota dibuat enggak, cuman ke kota tertentu dan dia akan terhubung semuanya seperti ini. Kebayang ya? Oke, lanjut. Jadi kalau ada yang ngegali saya topik, kalian tahu, oh ini ya pasti ke kota-kota tertentu gitu ya. Nggak semuanya main hubung-hubungkan aja. Nah, ada Kraskell. Dari sebuah graf G, di komanya buatlah graf baru T dengan vertex yang sama dengan G namun belum memiliki H. List semua H yang terdapat pada G urutkan berdasarkan bobot dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lakukan iterasi untuk setiap H secara turut untuk setiap H V, U vertex, U-nya itu. U-nya ini apa nih? V, E, ya kan H-nya U ini nggak ada keterangannya. Jika U dan V tidak terhubung oleh suatu pad, oh iya, pada T tambahkan UV ke dalam T dengan kata lain tambahkan H ke dalam graf T apabila tidak menimbulkan cycle. Iterasi dilakukan hingga semua vertex terhubung jumlah H sama dengan jumlah vertex kurang satu. Pemberian cycle dapat menggunakan struktur data anion fine disjoint set. Graf T yang terbentuk merupakan MST dari graf G. Kita lihat contohnya. Ini sama, dia menghubung-hubungkan, udah ada couple nih, V1, V4.
dikapelin. Kalau ngodi sih kayaknya gampang ini. Kebayang nggak? Semua yang terhubung tinggal dibikin couple. Di satu v empat, di satu v tiga, kebayang nggak? Di, di satu v dua. Oke. Nah, terus terus dari v satu, yuk. Ini kan udah tahu kan, cari yang terkecil dulu dan pilih salah satu. Misalnya v satu v empat. V6 V7 juga bisa sih, gitu ya. Cuma ambil dulu V1 V4 misalnya, ini ambil satu, ya, V1 V4 sini. Lalu setelah itu, kalau ini udah kepake, ini kan berubah nih. Ya, deh. Satu satu. Lalu setelah itu ambil lagi yang kecil, V0 V7, terus ke bawah. Lalu V1 V2, kayak V1 V2, tanah V4, dapat. Lalu V3 V4, 3 4-nya, update lagi masuk. Lalu setelah itu V2 V4 ya. V2 V4, V2 V4. Nah, V2 V4, tunggu dong. Ini tunggu 3446. Ah, tunggu 3446, V2 V4-nya nggak bisa karena udah ada ini kan, ya kan? Nah, ketika pilihan terkecilnya mentok, kita klik revisi, ya kan? Ini kita lewati, pas udah kepilih di atas. Jadi V1 V3-nya udah kepilih, ya kan? V1 V3, V1 ke V3, V3-nya udah kepilih, ya kan? V4 V7, V4 V7, V4 V7. Sebelum kepilih, hubungkan lagi di add gitu, tambahkan di update. Lalu setelah itu ada V3 V6, V3 V6, V3 V6 udah ada pasti R ya. V5 V7, V5 V7. Nah, ini belum terhubung, pasti terhubung. Setelah seperti ini, selesai. Lebih gampang untuk apa? Untuk codingnya, tahu saya. Oke, sekarang kalian punya tugas untuk lakukan implementasi terhadap dua program. Ini latihan ya, ini latihan secara nulis-nulis doang. Cuma project kalian adalah buat program. Ya, sebentar ya, sebentar. Buat program minimum spanning tree menggunakan dua algoritma, ada Kruskal, ada lagi Prims gitu ya. Nanti saya akan apa namanya, buat graph gitu, lalu ujikan, gitu kan. Lalu ujikan. Nanti inputannya kalian bisa lakukan manual. Misalnya contohnya kayak gini nih, kayak gini. Inputannya kalian bisa input, misalnya inputan yang pertama gitu ya. Input yang pertama C, G, ya nggak? C, G, 9, paham nggak? Nah, lalu ini yang untuk Kruskal ya. Ini Kruskal, misalkan contohnya. Kruskal. Kalau yang Kruskal contohnya kayak gini. C, G, 9, artinya CG jaraknya 9. Ngerti nggak? Lalu misalnya C, ini C saya ya, bukan E. C, E 13. Nah, terus didaftar, nanti hasil keluar akhirnya itu spanning tree-nya kayak gini. Misalnya, nah hasil akhirnya pas sudah hasil akhirnya diupdate gitu ya.
urutannya muncul. Misalnya kamu mau nulis ini oke kayak V3, misalkan V4 ini. Ini kan ada nih V1, V2A ya. Nah, V1, V4, V1, V4. Berarti akan kebentuk misalkan urutannya kayak V1, V4 gitu ya. V1, V4, lalu V6, V7, dan V7 semua. Yang ini tercatat semua gitu muncul hasil akhirnya. Eh, nah hasil akhirnya kayak gini. Itu, nah sampai situ udah dapat nilai yang lumayan bagus. Itu kan udah muncul ininya. Terus setelah itu muncul, nah kalian coba buat gambar. Kalau bisa, coba di Python, bisa nggak ya? Kalian pernah bikin gambar di Python nggak? Pernah ya? Belum, Pak. Ini aja. Setelah ini urutannya ada, gitu ya. Urutannya ada V1, V4, ya kan? V6, V7. Kalian bikin urutannya itu terurut. Misalkan V1, V4. Ya kan? V1, V4 ada lagi yang V4-nya. Misalkan kayak gini. V1, V4. Di sini V4, V7. Paham nggak? V1, V4, V4, V7. Tapi kalian nggak bisa bikin gambar ya. V4, V1, V4, V4, V7. Lalu di sini ada lagi nggak yang di sininya misalnya yang terhubung yang angkanya sama kayak gini. Ini V1, V4, V4, V7. Ya kan? Lalu misalnya V5, V7. Boleh juga. Pokoknya yang angkanya ada jalurnya itu berdekatan. Nah, lalu V5, V7, mana lagi? V5, V7, ini tinggal dicontoh aja. Nanti bikin jalurnya tuh biasanya gini deh. Keren sih. Jalur sesuai ini. Nah, jalur nanti ada jalur yang harus di samping juga. Tapi dibuat list aja udah cukup deh. Dibuat list aja. Saya bingung kalian belum pernah bikin gambar ya? Gitu. Kalau belum bikin gambar, nggak adil rasanya kalau saya paksakan di tugas akhir tiba-tiba buat gitu ya. Oke, kalian buat list aja kayak gini sampai dapat nilainya berapa. Terus nanti pas lagi presentasi akhir, nanti kalian harus bisa menggambarkan hasilnya. Oke, buatnya per kelompok aja. Buat per kelompok isi ada berapa mahasiswanya, Mbak PJ? Masing-masing 3 orang satu kelompok, berarti ada 13 kelompok, ya kan? Nanti kita akan lihat algonya, cara ngodingnya nggak boleh sama ya, sama lain kelihatan kok. Ya. Pastel ya mungkin bisa sama algo, misalnya apa ya, secara algonya pasti ngodingnya akan kelihatan kok bedanya. Ya. Jadi kalau misalnya satu kelompok dengan kelompok yang lain ya berbagi resource itu tidak baik. Jadi yang pertama bikin untuk yang Trips dan Haskell, Trips algorithm dan Haskell algorithm. Lalu tugas selanjutnya adalah nanti mempresentasikan
kedua, lalu yang ketiga, kalian juga harus apa namanya buat satu algoritma yang paling efisien untuk eh, ini dulu. Kalian mungkin pernah mengerjakan kode EBI-nya, tapi saya akan minta kalian untuk lakukan efisiensi. Nanti siapa yang paling efisien, dia yang nilainya paling bagus. Gitu. Semakin efisien, semakin bagus. Nah, di sini ada problemnya, nggak usah yang susah-susah aja. Gitu. Kita pakai problem mana sih? Saya mungkin pernah mengerjakan problem Josephus nih. Gitu. Kamu tahu kan yang ini? Kalian udah ngerjain ini kan? Yang dia setiap hitungnya berapa mati, hitungnya berapa mati. Nah, silahkan buat ulang atau misalkan yang udah kalian pakai ya silahkan kalau mentok ya pakai itu. Cuma saya sarankan buat ulang, buat se seefisien mungkin. Gitu. Nanti kompleksitasnya akan kita hitung. Jadi siapa yang paling kompleksitasnya paling rendah, yang loopingnya ya kompleksitasnya paling rendah gitu ya, secara default dia yang akan dapat nilai bagus. Bahkan kalau paling efisien nilainya akan dapat bonus lebih dari A. Jadi udah dapat nilai A, dapat lebihnya gitu ya. Untuk yang jawaban ini, jawaban dia ibaratnya. Kalau dia poinnya misalnya 4 ya kan maksimum. Nah, ada yang bonus. Kalau misal maksimum dia kompleksitasnya saya ambil misalkan n gitu ya. Terus dia bisa log n. Nah, dia ya dapat lebih dari nilai maksimum 4. Saya misalkan bisa kasih 6 bahkan untuk satu poin ini. Misalnya kayak gitu. Oke. Jadi tugasnya ada 3 implementasi. Yang pertama itu Pascal, yang kedua itu Prims, yang ketiga itu ini Josephus problem. Ini Josephus. Tapi di efisiensi ya, lagi di efisiensi. Kalau cuma ngoding doang ya nilai kalian ya segitu, kecil. Kalau cuma ke solve doang, ibaratnya kalau poinnya harusnya dapat 40 maksimum, biasanya paling dapat cuma kayak 5 atau 10. Bagusnya segitunya. Akan bisa lebih efisien, dia akan dapat nilai yang jauh lebih bagus. Oke, jadi tolong implementasi yang Josephus. Ada pertanyaan? Ini pertemuan berapa ya Mbak PJ? Pertemuan 15-nya dianggap kalian mengerjakan ini, pertemuan 16-nya langsung presentasi. Jadi pertemuan 15-nya hadir tapi kita tidak tatap muka, paham kan? Jadi pertemuan 15 itu dianggap hadir semua tapi tidak tatap muka. Nah, sekarang saya mau tanya, coba buka kalender kalian. Kalian mau UAS di tanggal berapa? Saya bebas. Iya, kalian mau UAS di tanggal berapa? Jangan di tanggal 18 saja yang jelas. 18 sudah di tag full.
Terserah kalian mau di tanggal berapa? Saya jelas kan pertanyaannya, kalian mau di tanggal berapa? Jam berapa? Kalau bisa dapetin ini, dapetin kelas ya. Kita UASnya offline. Kalau enggak, ya saya kan belum ini nih, belum di tag lagi. Yang jelas yang 18 sudah di tag full. Kalian mau di minggu keduanya boleh gitu ya. Terus yang Anycom itu di tag tanggal berapa ya? Kalau nggak salah sih 8 ya. Oh ya, belum di tag sih, masih belum jelas. Kalian mau nge-tag secepatnya ya saya terima gitu aja. Yang jelas 18 sudah terisi. Silakan mau tanggal berapa atau mau kalian diskusikan dulu? Kita sampai di sini dulu. Baik, ada pertanyaan lagi terhadap project ya? Haskell, Prim, sama Josephus. Haskell sama Prim implement gitu ya. Lalu Josephus ini di efisiensi. Walaupun udah pernah ngerjain ya kemungkinan belum terlalu efisien kan, karena yang penting kalian ya ngerjain aja kan. Sekarang tantangannya beda di efisiensi. Pak ngerjain aja udah susah ya, di efisiensi saya cuma bisa bilang. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di UAS. Dipersiapkan dengan baik, siapkan PowerPoint-nya dengan baik, siapkan codingnya dengan baik, dan kabari saya kapan kalian mau ngetek puasnya. Untuk PJ siapkan juga peminjaman ruang labnya ya. Nanti ketika pakai lab jangan lupa sudah disiapin semua LCD dan lain-lain semaksimal mungkin, dan semua yang apa ya kita kerjakan di UAS ikut di aturan UNJ, kayak ya tidak hadis UAS tidak hadir UAS ya pasti ya, karena aturan UNJ di PPA-nya tidak ikut UTS atau UAS itu langsung otomatis gitu. Oke, tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mengganggu weekendnya ya. Iya dong. Iya dong. Iya. Kenapa? Hah? Ka- Kamu pakai Python nggak? Eh, tunggu. Kalian kalian kemarin waktu Codemy dimintanya pakai apa? C++ ya? Ya. Sorry, CPP semua bukan Python. Pakai CPP semua. Pakai CPP semua. Joseph pasti juga CPP. Oke? Sorry, saya lupa. Ini SDA ya? Eh, Oke, pakai CPP semua. Codingnya nggak dua, pakai CPP semua. Perlu sama Craskle mas sebentar kok. Kalau implement sejam juga 2 biji udah selesai. Gitu kan. Nah, yang Josephusnya ya itulah. Oke, gitu deh. Cari efisiensi. Kalau cuma ngerjain bisa doang, ya nilai kalian bisa. Bisa itu cuma C kan ibaratnya. Kalau misalkan kompleksitasnya sampai N pangkat 3, waduh udah aur-auran tuh. Dan gimana caranya kompleksitasnya serendah mungkin. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya, sampai ketemu lagi. Jangan lupa sama Mbak Peci poin saya ya. Mohon maaf mengganggu waktu weekend kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.